dalam rangka saya melihat memonitoring di sini di wilayah Cibudi Gelis ini perlu dikembangkan gitu ya, kaitan dengan kegiatan kelompok, salah satu kelompok masyarakat yang bergelut di bidang pertanian, dalam pertanian jamur gitu ya, pertanian jamur. Sini saya mencoba melakukan monitoring dan berdialog dengan para pengurus di bidang kelompok ini untuk bagaimana agar supaya di tengah situasi seperti begini itu mereka bisa tetap eksis gitu kan di dalam menjalankan produk usahanya gitu. Dan ini salah satu bagian dari program pemerintah juga di dalam memajukan petani gitu, sehingga ini merupakan satu bidang yang perlu kita dorong gitu kan. Kebetulan saya di DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 2 memiliki ketertarikan yang sama agar kelompok ini terus berkembang gitu kan. Para petani di bidang jamur ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan dampak ekonomi secara lebih meluas ke masyarakat di sekitar. Ya, kalau untuk anggaran sendiri itu dari pemerintahan gimana tuh Pak? Sekiranya ini juga nanti saya akan lebih jauh berdiskusi dengan berbicara dengan pengurus kelompoknya. Tetapi bagaimana juga bisa memenuhi kebutuhan pangsa pasar di regional saja gitu untuk jamur ini. Ya, kalau seandainya memang ada masyarakat yang memerlukan anggaran atau untuk ikut sama memproduksi, itu harus kemana dulu tuh Pak? Kalau ada yang lebih meminati masyarakat yang ikut ingin terjun ke bidang perjamuran ini, itu bisa datang langsung ke sini, ke kelompok Bina Karya di Cibudi Gelis kan itu. Nah, nanti itu kita bisa melakukan pembinaan agar supaya bisa lebih memasyarakatkan kembali tentang produksi jamur ini. Luar biasa kalau menurut saya Cibudi Gelis ini, dan saya memiliki tekad untuk terus mengawal kelompok tani ini agar mereka itu supaya lebih bisa berkembang lagi seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara menunjang dari program-program mereka, dan kita dorong sedapat mungkin sejauh yang saya bisa gitu, seperti itu. Kebetulan di wilayah saya ada pembuatan backlog jamur, produksi jamur, termasuk saranana atau mungkin polybagnya kasarnya. Saya di sini selaku penasehat untuk kelompok dalam produksi budidaya jamur. Kebetulan ketua kelompoknya Pak Cucu. Ini produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan jamur di wilayah Kota Tasikmalaya. Selain dari produksi jamur, apa lagi nih Pak di sini Pak? Banyak di sini, termasuk karena kelompok tani sini sangat kreatif dan produktif. Di luar jamur mereka juga melakukan penanaman seperti pepaya California, cabai, banyaklah bidang-bidang pertanian. Untuk yang jamur sendiri ada dua macam jamur, yaitu jamur tiram warna putih dan jamur tiram warna coklat. Kalau saya memberikan arahan dengan ilmu yang saya terima dari kemiliteran, saya mencoba mereka biar lebih produktif dan lebih kreatif, sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk budidaya jamur. Saya berharap bahwa usaha atau kegiatan dari kelompok tani ini dapat dilirik pemerintah sehingga dapat dikembangkan untuk lebih luas lagi, karena di samping bisa menyerap tenaga kerja juga menghasilkan keuntungan yang lumayan atau mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi kelompok tani. Dasar bahan apa ini Pak? Bahannya dasarnya adalah serbuk gergaji, terus kedah padi, kapur, jamur, dan itu tepung kedelai. Itu bahan medianya. Berapa lama itu Pak untuk produksinya? Untuk produksi ini dari mulai pencampuran media sampai, kan ini ada bertahap ya. Itu untuk mencampurkan media, terus campuran air, pembuatan pembackgroundan, pengukusan dan pembibitan. Itu kalau dari 0% sampai 100% ya 32 hari lah. Itu selama
pengukusan itu berapa lama itu, Pak? Untuk pengukusan supaya lebih matang dan steril itu maksimalnya 8 jam. Menampung berapa gitu? Pengukusan itu tungku baru satu, ya kapasitas 800 backlog. Ya, kalau untuk penyalurannya kemana saja ini, Pak? Penyalurannya ya nggak jauh-jauh lah. Untuk hasil jamurnya untuk wilayah Pasar Cikurubuk aja yang dekat. Dikarenakan Pasar Cikurubuk juga masih menampung hasil dari budidaya jamur ini. Itu rata-rata per polybag itu sampai berapa tuh, Pak? Per polybag itu hasil dari awal sampai akhir, dari minggu pertama sampai habis itu sekitar 3 bulanan. Per backlog itu hasilnya 8 on. Kalau untuk dirupiahkan berapa tuh, Pak? Itu kalau dirupiahkan per kilonya itu sekarang itu 9.000, kadang-kadang 12.000 lah kalau jamur putih. Kalau jamur yang coklat harganya 18.000 untuk kalau tengkulak ke sini. Pesanan itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Ya kalau untuk yang minat untuk budidaya jamur atau gak ingin ribet lah dari mulai awal seperti inilah, mulai dari pencampuran media, terus pengukusan backlog. Ya kita menyiapkan bahwa satu per backlog itu yang sudah tuh meseliumnya 50% itu harganya 2.500 per backlog. Ya kalau sudah dipakai bibit ya itu tinggal menunggu 3 minggu lah. Ini satu adalah pemberdayaan ilmu untuk budidaya jamur dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus untuk siapa saja yang ingin atau maulah berkecimpung dalam budidaya jamur ini, ya bisalah kita gabung-gabung. Nah, kalau dari pihak pemerintahan sendiri gimana tuh, Pak? Ya alhamdulillah ini juga dari pemerintahan, khususnya kami kan di sini punya penyuluh dari tingkat kelurahan, terus alhamdulillah sekarang juga ini ada dari BP, kalau BPP-nya ada, dari dinas juga ada. Alhamdulillah saya dibimbing terus dari mulai awal saya belum bisa itu selalu dibimbing oleh dinas pertanian. Ya kalau untuk anggaran sendiri gimana tuh, Pak, untuk pemerintahan, Pak? Anggaran dari pemerintah alhamdulillah ini juga udah kelihatan ya. Ini dulu kita dikasih sarana oleh pemerintah untuk pengembangan ini. Ini mesinnya ada, mesin pencampur media, terus alat untuk pengapakan, backlog, ini ada. Alhamdulillah sangat diperhatikan. Kalau untuk penanaman pengukusan, kami juga menabunglah kelompok untuk gimana caranya bisa mandiri untuk kedepannya, yang selalu mendapatkan bantuan terus dari pemerintah, tapi kita harus mandiri lah gitu. Ada proses jamur itu ya Sukalaksana dan di Gelis ya itu di Bina Karya, yang punya Pak itu yang barusan disampaikan. Alhamdulillah, nah ini yang berkembang, yang itu yang di sini yang menonjol gitu. Nah karena di sini kan alat-alat itu juga sudah ada gitu, sudah cukup untuk pembuatan media-medianya. Tinggal mungkin sekarang pelaksanaannya tindak lanjut daripada bantuan pemerintah itu. Punya Pak di sini kelompok Bina Karya. Ini harus berlanjut sehingga pasar itu terbuka. Kalau pasar itu terbuka, cuma tinggal keinginan dari kelompok jamur tersebut gitu, untuk mensukseskannya dan ketekunannya lah terutama, karena usaha itu jamur ini harus tekun, bukan hanya sekedar kegiatan, tapi harus berlanjut sehingga nanti kepada pasar bisa dipenuhi gitu kebutuhan untuk di pasar. Dan untuk Tasikmalaya ini kan kekurangan masalah jamur ini, dan harga pun juga udah lumayan, udah ya kalau nggak salah di sini mungkin sudah 10.000, kalau dulu kan 8.000, sekarang 10.000. Itu tidak fluktuasinya lah, tidak menentu. Kalau barangnya banyak mungkin harga turun, tapi ya karena sifatnya kan konsumsi. Terus kalau sedikit harganya naik kan gitu. Kalau ini kan anak muda lah, Pak itu masih muda, masih kuat gitu. Nah untuk itu diharapkan saya ke depan mudah-mudahan ini sukses
sehingga permintaan pasar bisa dipenuhi gitu aja.